Selamat malam, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan anak-anak terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Hari-hari kehidupan berjalan dan berlalu bersama dengan setiap perkara yang kita hadapi sebagai keluarga. Namun kita patut bersyukur karena Tuhan memampukan kita untuk melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tetap setia. Dia ada dan mendengar, bahkan turut mengambil bagian dalam setiap perkara bagi kebaikan kita. Maka patutlah kita mengagungkan Dia, memuji kebesarannya, dan menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Pemberita firman malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Irdian Sulistiantoro dengan tema Undangan Kebodohan. Mari kita mempersiapkan hati di dalam ibadah keluarga malam ini. Dengan berdiri, kita muliakan Tuhan kita dengan pujian Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Yesus, kami jemaat-Mu dalam ibadah keluarga menaikkan syukur dan sembah kami atas rahmat serta pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dan bersekutu saat ini hanya karena anugerah-Mu semata. Kehidupan kami di masa-masa pandemi ini tidak jarang membuat kami takut, cemas, dan seolah tidak ada harapan untuk memasuki hari-hari esok. Olehnya kami datang ya Bapa, memohon pengampunan atas segala kelemahan iman kami. Dan kami memohon, berikanlah kami kekuatan serta keyakinan bahwa Engkau ada beserta dan menjaga kami dengan penuh kasih setia. Datanglah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan kelima. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 55. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Sebaikan
Kekasih Kristus. Dalam suasana yang sedang kita hadapi pada saat ini, betapa keakraban dengan Tuhan, keakraban dengan keluarga sangat dibutuhkan, karena di dalamnya kita akan mendapatkan kekuatan. Saat ini Tuhan berkenan hadir melalui layanan sabda. Mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami adalah orang-orang yang rapuh, tetapi kami boleh disadarkan bahwa kami anak-anak Tuhan. Kami memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang sangat tahu akan keadaan anak-anaknya. Kini Engkau berkenan hadir di keluarga kami. Tuhan berkenan tidak menyapa kami melalui sabdamu, dan di dalamnya kami beroleh kekuatan. Kami beroleh perlindungan. Sehingga melalui kekuatan sabda Allah, kami disanggupkan berada di hari kini kami, dan bahkan menatap hari esok kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kami jemput bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Amsal Fatsal 9, ayatnya yang ke-13 hingga 18. Amsal Fatsal 9, ayat 13 hingga 18, yang demikian bunyinya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, akhir-akhir ini, kalau kita mencoba melihat kanan kiri kita dibuat bertanya-tanya, bingung 7 keliling. Mengapa demikian? Begini, saudara. Ada seorang profesional pakar hukum, tetapi ternyata bisa terpakai untuk meloloskan dan meluluskan seorang buronan beken kaya raya. Dan pasti
tidak dilakukan sendirian. Ada konspirasi. Ada konco-konconya yang membantu. Nah, saudara-saudara, seorang profesional nih, profesional. Dan teman-temannya pasti juga profesional. Tapi kok bisa dipakai ya? Berkumpul untuk membantu seorang buronan bisa meloloskan diri. Kalau melihat ini, Bu Mary, menurut Bu Mary, bagaimana pendapat Ibu? Kita agak santai tapi serius ya. Santai tapi serius ya. Menurut Bu Mary gimana, Bu Mary? Pendapat saya sih yang mereka lakukan itu tidak benar ya, lakukan karena melakukan apa tadi perkumpulan ya, Persekongkolan ya. persekongkolan mereka itu tidak benar karena jalannya bukan karena jalan kebenaran gitu. Jadi kalau saya pikir apa yang mereka melakukan itu hanya ingin mencari keuntungan, makanya mereka bersekongkol. Kalau kamu mau ikut aku, nanti ada yang akan enak yang akan kita rasakan. Mungkin si profesional tadi mungkin berpikir secara seperti itu. Tapi gini, kan itu tidak ujuk-ujuk mereka bisa berkumpul, bersekongkol, bersepakat, kemudian mau membantu untuk mempermudah untuk melarikan diri. Kan tidak ujuk-ujuk seperti itu. Barangkali ada yang lain bisa memberi masukan tentang hal ini. Ada yang mau beri masukan? Atau kok bisa? Kan pasti tidak mungkin langsung tiba-tiba datang, kemudian membantu begitu kan. Ada penyebabnya. Gitu. Cari keuntungan mungkin ya. Cari keuntungan. Cari keuntungan. Cari keuntungan. Ada yang mau? Silakan. Wah, ini tim kita kan juga mesti berpartisipasi dong. Ya, kalau menurut saya sih selalu ada dua golongan itu. Iya, iya. Orang yang berkumpul dengan yang baik dan orang berkumpul dengan yang kurang baik. Gitu ya. Dan orang yang kurang baik ini pasti dia punya aktivitas sendiri dan punya tujuan sendiri yang akan merugikan orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat bahwa ada peran undangan kan di sini. Ada peran undangan ya. Kan tidak mungkin mereka ujuk-ujuk bisa kumpul. Mereka bisa kumpul bareng-bareng mau membantu gara-gara ada undangan kan begitu kan? Undangan ya. Jadi kita garis bawahi gara-gara undangan, setuju nggak? Iya. Jadi penyebabnya karena diundang kan? Undang atau diajak ya. Diajak kan? Diundang ya, gara-gara diundang ya. Ya, nah itu satu. Kemudian yang lainnya, ya, yang lainnya. Pada saat ini kan kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Kita ketahui betapa saat ini Indonesia dengan sangat gencar-gencarnya membuat satu protokol tentang COVID-19 dan supaya dipatuhi. Tapi ternyata terjadi di satu alun-alun lapangan berkerumun ratusan orang, bahkan mungkin bisa ribuan itu. Dan ternyata mereka sedang melakukan kampanye untuk salah satu ya yang didukungnya dalam masa pilkada. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Mungkin Sekar mau menanggapi? Berkumpul begitu? Tidak boleh ya Pak. Nggak boleh ya? Karena pandemi ini tuh tidak hanya merugikan 1-2 orang, tapi semua orang di Jakarta, di Indonesia. Jadi
kalau untuk saya pribadi harusnya masing-masing dari kita ini punya rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain untuk melindungi tidak hanya diri sendiri dari pandemi, tapi juga orang lain harus kita pikirkan bersama gitu. Iya. Tidak boleh asal oh ya ayo kita bersama-sama berkumpul untuk demo menyuarakan pendapat gitu. Oke. Artinya bahwa itu kan tidak ujuk-ujuk berkumpul ya. Pasti ada penyebabnya. Mengapa mereka bisa berkumpul? Mengapa ya? Mungkin Mas Jerry ya? Gimana Mas Jerry? Ada undangan lagi, Pak. Oh, ada undangan ya? Gara-gara undangan rupanya ya kan? Siapa yang undang Mas Jerry? Ya, pihak yang merasa diuntungkan. Oh, pihak yang merasa diuntungkan gara-gara undangan ya. Gara-gara undangan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada juga peristiwa. Di satu kompleks perumahan, aparat menggerebek rumah itu. Menggerebek rumah itu. Dan ternyata di rumah itu telah dilaksanakan pesta miras. Bukan hanya pesta miras, setelah mabuk dilanjutkan pesta seks. Dan bahkan lebih dimeriahkan lagi, pesta narkoba lagi. Nah, aduh, tragis ya. Sekali lagi bukan 1, 2 orang. Beberapa orang kumpul. Loh, sekarang bisa kumpul seperti itu kan tidak ujuk-ujuk nih. Tidak ujuk-ujuk kan? Lantas apa komentarnya? Kalau Theo gimana Theo? Komentarmu apa Theo? Kok bisa kumpul? Kan tidak ujuk-ujuk mereka bisa melakukan pesta miras, ya, dan lain sebagainya. Kan pasti ada penyebabnya. Iya. Mungkin yang lainnya bisa membantu. Apa kira-kira? Karena diajak. Karena diajak. Undangan lagi. Undangan lagi. Gara-gara undangan ya. Gara-gara undangan. Undangan, saudara, undangan. Apa sih sebenarnya undangan itu? Apa arti undangan itu? Apa arti undangan? Apa arti undangan? Undangan. Undangan itu di dalamnya berarti ada ajakan ya. Ajakan. Undangan itu ajakan. Diajak. Berarti ada yang mengajak. Dan kalau kita melihat sifat dari undangan. Kalau sifat undangan itu seperti apa sih? Loh, kalau kita bicara tentang sifat undangan. Sifat undangan itu kalau de jure, secara de jure undangan, hadir boleh, tidak juga enggak apa-apa kan? Berarti bicara soal pilihan ya. Secara de jure undangan itu pilihan sebenarnya. Bisa datang, bisa tidak. Tetapi de facto yang ada ternyata atas nama tanda kutip ya, atas nama tanda kutip etis, atas nama tanda kutip hubungan emosional, maka kemudian undangan itu bersifat harus. Berubah menjadi sifatnya menjadi harus. Siapa yang diundang, maka respon yang diberikan, biasanya pendekatan yang dipakai itu pendekatan de facto-nya, bukan de jure-nya. Dan lebih besar kecenderungannya mau datang. Dan terutama, ya atas pertimbangan tadi. Siapa pengundangnya? Ya. Siapa pengundangnya? Selanjutnya disampaikan kepada kita. Ketika terjadi pemenuhan undangan, hadir untuk memenuhi undangan. Ketika datang, kan pasti ada sesuatu yang diperoleh. Ada dampak yang diperoleh. Dan dampak yang didapat itu bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, berbicara tentang undangan. Tidak semua undangan ketika dipenuhi, pasti memberikan dampak positif. Itu kenyataan. Ketika undangan dipenuhi, tidak serta-merta pasti memberikan hal yang positif. Itu kenyataan. Tetapi ada kenyataan yang lain. Ya, kelemahan di pihak
yang diundang. Tadi sudah disebutkan. Jadi kelemahan pihak yang diundang itu pendekatan yang dipakai itu selalu menggunakan pendekatan atas nama emosional. Hubungan baik. Karena sungkan. Karena yang mengundang kebetulan terlalu banyak memberikan sesuatu. Ada utang balas budi begitu ceritanya ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka yang terjadi, maka banyak orang bersikap mau memenuhi undangan tetapi kemudian tanpa filter apa-apa. Tanpa filter apa-apa. Karena dia yang mengundang, pokoknya aku datang. Tanpa filter apa-apa. Ya. Padahal tadi jelas. Ada undangan yang menghancurkan. Ada undangan yang menghidupkan. Ya. Jadi tegasnya sebenarnya, saja dari penjelasan tadi, tegasnya, ketika berbicara tentang undangan, bagi pengundang dan yang diundang, keduanya sesungguhnya membutuhkan filter. Ya. Keduanya membutuhkan filter. Supaya pengundang dan yang diundang, maka titik temunya itu menghasilkan kehidupan. Ya. Pertanyaannya, filter apa yang dipakai kan begitu? Filter apa yang dipakai? Nah, saudara, itu yang pertama. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, disampaikan kepada kita, sesungguhnya saat ini sebenarnya ada atmosfer di sekitar kita. Ya, ada atmosfer di sekitar kita. Atmosfer itu semacam filosofi tanda kutip ya. Semacam filosofi tanda kutip. Dan banyak orang katakan bahwa filosofi tanda kutip itu sudah diramalkan oleh Joyoboyo. Ya, dikatakan demikian. Zaman saiki zaman edan. Yen ora ngedan ora keduman. Zaman saiki zaman ngedan, yen ora ngedan ora keduman. Mbak Sekar kan papa mamanya orang Jawa. Tahu ya artinya? Enggak ngerti. Mbak Mary kan suaminya orang Jawa, pasti ngerti loh. Zaman saiki zaman edan, yen ora ngedan ora keduman. Nah, ini Mbak Maya kan lahirnya kan di Jogja, pasti tahu nih. Oh, di Kulon Progo lahirnya. Zaman saiki zaman edan yen ora edan ora keduman. Artinya zaman sekarang tuh zaman edan, zaman gila. Kalau enggak gila, enggak kebagian. Enggak kebagian, ya. Jadi saudara kekasih Tuhan, perilaku ngedan, perilaku yang gila, ya, itu semakin dimeriahkan, dihebohkan oleh media era digital saat ini. Ya. Filosofi tanda kutip itu, ya, perilaku cerdik. Cerdik itu kan positif ya. Tapi dikonotasikan negatif sebagai kelicikan. Cerdik itu harus ada tapi tujuannya untuk minterin orang. Ngakalin orang. Kemudian perilaku kejujuran. Perilaku kesabaran. Itu kan baik. Tapi dalam filosofi ini mendapat konotasi negatif sebagai sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Kemudian, kecenderungan yang dibangun adalah perilaku egosentris. Hidup cuek. Cuek. Secara vertikal cuek dengan Tuhan. Nggak takut dengan Tuhan. Secara horizontal cuek dengan sesama. Emangnya gue pikirin. Ya, cuek dengan sesama. Terserah loh. Yang penting gue. Ya. Kemudian lagi. Namanya perilaku peduli.
Secara vertikal dengan Allah, nggak ada sedikit pun rasa hormat dengan Tuhan. Secara horizontal, ketika peduli itu sebuah kebodohan. Ketika ada rasa care, itu kebodohan. Dan selanjutnya, hedonisme. Mengejar kenikmatan perut dan syahwat. Itu menjadi warnanya. Dan selanjutnya, berjalan tidak lurus adalah jejak yang ditinggalkannya. Nah, itu menjadi lifestyle-nya. Dan perilaku seperti itu menjadi semacam permissiveness. Dulunya tabu, nggak ditabukan lagi, biasa. Dan filosofi tanda kutip itu sangat-sangat dipropagandakan. Ya. Melalui influencernya, buzzer-buzzernya, dipropagandakan. Nah, saudara-saudara, dapat kita bayangkan apabila hal itu dikaitkan dengan undangan tadi. Ketika dikaitkan dengan undangan tadi, si pengundang dan yang diundang berada dan pakai filosofi seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita bersama diminta untuk memperhatikan apa yang dikatakan dalam Amsal. Ya, apa yang dikatakan dalam Amsal? Amsal pasal 9, kalau kita bicara Amsal secara pasal 9, secara keseluruhan ini berarti ayat 1 sampai 18. Oleh Amsal ini dibagi dua bagian. Ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang undangan hikmat. Kemudian ayat 13 sampai 18 berbicara tentang undangan kebodohan. Atau undangan kefasikan, begitu ya. Nah, saudara, bagian yang pertama, ayat 1 sampai 12, ditunjukkan di sana tentang adanya dua keberadaan. Nah, dua keberadaan ini akan berdiri sebagai subjek dan akan berdiri sebagai objek. Ada pihak yang berdiri sebagai subjek, ada pihak yang berdiri sebagai objek. Kemudian demikian di bagian kedua, ayat 13 sampai 18, juga sama. Ditunjukkan dua keberadaan, di mana kedua keberadaan akan berperan, ada yang sebagai subjek, ada yang menjadi objek. Ya. Siapa yang subjek? Siapa yang objek? Yang subjek di sini adalah satu, hikmat, ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai subjek adalah kefasikan atau kebodohan. Terposisi sebagai subjek. Ya. Siapa objek? Siapa objek di sini? Objek di sini adalah undangan. Berarti orang-orang. Ya, undangan sebagai objek. Nah, dalam hal ini, saudara, kalau kita cermati, Amsal mempersonifikasikan yang berperan sebagai subjek tadi, hikmat, dan kefasikan atau kebodohan, itu dengan perempuan. Sekali lagi, Amsal mempersonifikasikan hikmat, kefasikan atau kebodohan, itu dengan perempuan. Ya, dengan perempuan sekali lagi. Ya. Kenapa dengan perempuan? Ada apa dengan laki-laki atau yang lainnya? Maksudnya sekali lagi? Mengapa personifikasinya ini harus perempuan yang dijadikan subjek ya tadi? Iya, iya. Bukan yang lain ya. Kenapa bukan laki-laki begitu ya? Ada yang bisa membantu. Mbak Mary bisa membantu. Atau yang lainnya bisa membantu. Ya. Kenapa perempuan? Perempuan. Ya. Kok tidak laki-laki?
Kok tidak yang lain dipakai oleh Amsal sebagai alat personifikasi? Oh begini, saudara, ya. Ini bukan asal-asalan ya. Ada alasannya. Ya. Amsal sangat-sangat dengan sengaja menggunakan perempuan. Dan sesungguhnya kalau kita cermati bukan hanya Amsal. Kalau secara utuh, Alkitab itu sesungguhnya sangat-sangat menempatkan perempuan itu sedemikian rupa. Begini ceritanya, saudara, ya. Perempuan ini kalau dalam konteks Timur Tengah, itu kan sangat direndahkan. Sangat direndahkan. Dan kita lihat, begitu direndahkannya, sampai-sampai yang namanya perempuan itu kan tidak dijadikan menjadi alat hitung. Ya. Kalau mengundang orang 100, itu berarti tanpa perempuan. Kasihan deh perempuan. Ya. Pihak yang terkorbankan gara-gara kultur budaya yang patriarkat. Ya. Perempuan direndahkan. Nah, dalam hal ini, Alkitab, dan lebih spesifik Amsal, mengangkat posisi perempuan ditempatkan pada peran-peran penting. Ya. Peran-peran yang signifikan, terlihat dan menandai. Dengan tujuan untuk mengembalikan posisi. Bahwa manusia itu, Tuhan itu menjadikan manusia kan tidak terbelah. Sekali lagi, tidak terbelah. Bukan perempuan saja, bukan laki-laki saja. Manusia itu laki-laki dan perempuan sederajat. Nah di sini, makanya Amsal dengan sangat sengaja kemudian mengambil perempuan dalam rangka untuk mensejajarkan itu. Maka dalam hal ini, betapa di dalam Amsal 9 ini, perempuan terposisi sebagai pihak yang sangat menarik. Perempuan itu diposisikan sebagai yang sangat berharga. Perempuan diletakkan dalam posisi yang sangat menggoda. Sangat menggoda. Dan sekali lagi, Amsal hendak menunjukkan betapa yang namanya perempuan itu memiliki pengaruh yang begitu kuat. Begitu kuat pengaruh berkenaan dengan gerakannya, performanya, ucapannya. Nah, ketika perempuan dalam hal ini dipakai sebagai strategi pendekatan, ya, perempuan dipakai sebagai strategi pendekatan, maka sangat berdampak, sangat efektif ketika ditujukan kepada undangan sebagai subjek. Ya, artinya, ketika perempuan sebagai alat pendekatan, maka undangan itu akan segera, yang diundang itu akan segera tergoda, akan segera terpengaruh, akan segera terhipnotis, terpesona untuk melaksanakan apa yang diminta oleh perempuan. Sekali lagi, kalau perempuan itu menjadi personifikasi dari hikmat, maka hikmat ketika mendekati akan segera mendapat perhatian. Namun sebaliknya, ketika perempuan sebagai personifikasi dari kefasikan, maka kefasikan itu pun segera akan mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ya sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana sih performa hidup dalam kefasikan, bagaimana performa hidup dalam hikmat, itu sangat terlihat di dalam pasal selanjutnya. Kalau nanti di rumah, nanti sekali lagi membuka, di dalam Amsal pasal 10, ayat 1-32, di sana akan terlihat sekali, ditunjukkan tentang performa mereka yang hidup dalam hikmat, yang telah merespon hikmat, hidup yang telah merespon kefasikan. Performanya seperti apa? Dikatakan di sana. Kalau orang yang merespon
hikmat, maka ditandai dari ketika mulut orang yang berhikmat itu ternyata menghasilkan sumber kehidupan, mendatangkan kehidupan. Sedangkan orang yang hidup dalam kefasikan, mulut orang bodoh, menyembunyikan kelaliman dan akhirnya membawa satu kebinasaan. Nah, mari kita kembali ke pasal 9 ayat 13 sampai 18 yang tadi judulnya undangan kebodohan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana, saudara? Dalam undangan kebodohan itu. Barangkali ada yang mencoba memberi masukan. Tadi kan sudah dijelaskan nih tentang peran-peran mereka. Kalau di sana dikatakan undangan kebodohan, apa yang terjadi sebenarnya? Ketika undangan itu merespon dari kefasikan, apa yang terjadi? Mau datang, sang pengundang itu kefasikan. Apa yang terjadi? Ya jelas. Mereka begitu terpesona, terpikat, tergoda oleh kefasikan, kan hadir sebagai perempuan kan pendekatannya. Terpesona. Tanpa lagi menggunakan filter. Langsung apa yang disajikan ditelan. Yang disajikan kemudian dihisap. Yang disajikan langsung dimakan. Tanpa filter. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Bagi yang diundang kemudian datang tanpa filter itu, apakah nikmat? Nikmat enggak, Mas Yudika? Tampaknya nikmat ya, baru tampaknya ya. Gimana Mbak Maya? Apakah benar-benar nyaman? Kelihatannya iya ya, nyaman ya, nyaman. Setuju Mas Jerry? Begitu. Nyaman. Nah, itu dia. Nyaman iya. Menggoda iya. Enak banget iya. Sampai merem-merem ya. Benar. Tapi kemudian membawa pada dunia orang mati. Jadi betapa undangan kefasikan, undangan kebodohan ujung-ujungnya adalah kenikmatan itu hanya dipakai sebagai jalan menuju ke kematian. Ya. Tragis sekali, sangat tragis. Ya. Nah, saudara-saudara sebenarnya pesan apa sih yang tidak disampaikan kepada kita? Pesan apa? Pesan apa yang disampaikan kepada kita? Apa pesannya? Supaya kita berhati-hati dengan undangan atau ajakan orang-orang di sekitar Oke. kita. Waspadalah. Waspadalah. Kejahatan karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Demikian ya. Jadi, saudara, jujur, di kanan kiri kita tuh banyak undangan. Apalagi saat ini. Baik secara luring maupun daring. Undangan banyak banget. Ya. Banyak banget. Dan tampaknya setiap undangan kan dikemas begitu menarik ya. Sangat menarik. Sangat menarik ya. Nah dalam hal ini kita memang nggak bisa menghindari. Nah firman Tuhan meminta kepada kita nggak boleh terkecoh. Kita nggak boleh terkecoh berkenaan dengan undangan. Kalau tidak terkecoh, maka apa yang mesti kita pakai? Kita harus punya filter. Ya, kita harus punya filter. Filter itu apa lantas? Filter itu apa? Yang dimasukkan filter di sini? Hikmat tadi, firman Tuhan. Ya, filter itu adalah hikmat. Coba deh, aku mau minta tolong membaca Alkitab nih, Membaca Alkitab, Mbak Sekar lagi baca.
Ya. Di ayat 10 dari pasal 9. Ayat 10. Ayat 9. Dari pasal 9 ayat 10. Ya. Pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Luar biasa di sini ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus. Jadi hikmat di sini, kalau dalam ibadah keluarga minggu yang lalu, kan Bapak Penatua Beni Salendeho menyampaikan ya hikmat, hokmah, ya hokmah, toh bulot, ya hokmah, toh bulot. Di sana yang dimaksudkan hikmat di sini, saudara-saudara, adalah titik temu dari takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, yare ya, takut akan Tuhan, yare. Titik temu antara takut akan Tuhan dengan pengertian tadi dimaksudkan ya. Ya. Jadi kalau dengan bahasa sekarang, hikmat itu titik temu dari spiritualitas dan profesionalitas. Wow, itu ya. Jadi orang yang pinter sadar betul pinternya berasal dari Allah. Orang pinter sadar betul bahwa aku pinter karena Tuhan yang memberi dan Tuhan mengutusku. Ya, itu titik temu dari keduanya. Ya. Itu hikmat, hikmat. Nah, wujudnya apa? Wujudnya yasral. Jalannya lurus. Jalannya tidak berkelok-kelok. Ya, tiada dusta di antara kita. Jalannya lurus. Ya. Pro kebenaran, pro keadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, oleh undangan hikmat, hidupmu menjadi hidup yang terberkati dan menjadikan orang lain terberkati juga. Ketika kita merespon undangan hikmat, maka engkau akan terayomi dan mengayomi orang lain. Tetapi ketika kita merespon undangan kebodohan, undangan kefasikan, hidupmu menjadi binasa dan juga membinasakan orang lain. Saudara-saudara, pandemi ini sudah kita alami berapa bulan ya? Hampir 7 bulan ya. Hampir 7 bulan. Dan sekarang lagi PSBB mau sudah dimulai nih. Sudah dimulai PSBB. Jadi rasanya kok kita semakin takut, semakin kalut, semakin lelah, semakin susah melihat hari esok. Begitu ya. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan saat ini berbicara tentang undangan hikmat. Berbicara tentang undangan hikmat. Dalam situasi yang seperti ini, sambutlah undangan hikmat itu. Ya, sambutlah undangan hikmat itu. Dan undangan hikmat itu yang paling jelas ketika kita menyambut undangan untuk beribadah. Ya. Ketika kita menyambut undangan untuk beribadah, itu undangan hikmat, saudara. Ketika kita merespon undangan Tuhan untuk beribadah, dalam ibadah itu kita berkesempatan untuk menyembah Tuhan. Ya. Kita berkesempatan untuk mengakui dosa kita. Kita berkesempatan memohon kekuatan dari Tuhan untuk bertobat. Dan di dalam ibadah itu kita berkesempatan untuk menyampaikan apapun kepada Tuhan. Keakraban kita peroleh.
dengan Allah. Dan keakraban kita peroleh dengan keluarga. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan dapat menangkap di balik pandemi yang begitu panjang ini. Tidak akan menghambat berkat Allah teralir dalam kehidupan kita. Dan bahkan berkat Allah akan semakin dinyatakan. Jadi, mari kita menyambut undangan hikmat itu. Waspadalah terhadap undangan kefasikan. Jangan kita terkecoh. Tuhan beserta kita. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Dalam syafaat kami Bapa Surgawi, yang kami mohon adalah kehadiran Tuhan dalam kiprah keluarga-keluarga, agar keluarga benar-benar menjadi tempat persemaian orang-orang yang mampu menempatkan filter sejati hikmat Allah saat kami harus berhadapan dengan berbagai undangan-undangan, sehingga undangan yang kami respon hanyalah undangan hikmat Allah
undangan yang sungguh menguatkan kami, undangan yang menghidupkan kami. Terlebih saat ini, keluarga-keluarga masih harus berhadapan dengan beban yang begitu berat, pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ada. Ya Tuhan, sampai dengan saat ini, tanda-tanda melandainya pandemi COVID-19 belum terlihat. Ya Bapa, lindungilah kami. Berkatilah keluarga-keluarga ini. Anugerahkan imunitas yang baik, jasmani dan rohani. Kedekatan dengan Tuhan dan keluarga bila menjadi milik kami ya Bapa. Sebab ketika kami dekat dengan Tuhan dan keluarga, hati pikiran kami menjadi tenang dan teduh. Situasi psikologis yang baik membuat imunitas kami menjadi baik. Dan kami disanggupkan menangkal virus COVID-19 yang ada di kanan kiri kami. Terlebih saat-saat ini ya Bapa, betapa klaster keluarga menjadi perhatian kerawanan tersendiri saat ini. Mampukan kami ya Bapa melindungi keluarga, dan kami tahu hanya di dalam Tuhan sebagai pelindung kami, maka keluarga kami akan terlindungi. Ya Bapa, berkati GBIP dengan segala keberadaannya, secara khusus GBIP Jemaat Pasar Minggu. Berkati anak-anak Tuhan dalam tugas pelayanannya yang melayani pada hari ini. Berperan sebagai liturhos, sebagai pemandu lagu, dan organis. Demikian Komisi TPG yang sedemikian rupa mengkondisikan ibadah ini dalam kebersamaan dengan Inforkom PS Media yang begitu gigih bersemangat untuk tetap melayani Tuhan. Engkau berkati dan berkati seluruh umat Tuhan, berkati keluarga-keluarga. Ya Bapa, berkatilah bangsa negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama wakil, dengan para menterinya. Demikian berkati gubernur kami, dengan jajarannya, aparat kami. Engkau berkati dan masyarakat Indonesia, sehingga kami bersama-sama menjadi kekuatan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, sanggupkan kami hidup dalam kedisiplinan, untuk tetap menggunakan masker, untuk tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak, dan lebih mengawal kehidupan yang tertib dan bersih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah akan kasih setia-Nya kepada kita yang tetap memberikan berkat-Nya kepada kita anak-anak-Nya.
Firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan ini dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar atau membawa langsung ke kantor GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84 bait 1 sampai 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan kasih karunia-Mu pada kami. Namun dalam segala kekurangan, kami diyakinkan bahwa Tuhan berkenan atas persembahan yang tulus dan ikhlas. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang memerlukan. Berkati persembahan ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita terima tadi dalam kehidupan kita. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterusnya
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.